Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf dari Prodi Manajemen kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal UTS yang diberikan oleh Pak Bintoro. Yang nomor 1, pertama, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, uang, modal, pendapatan, dan beban. Menurut saya, cara menentukan debit dan kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban adalah dengan cara memahami bahwa debit berada di sisi sebelah kiri dan kredit di sisi sebelah kanan. Adapun transaksi yang terjadi pada kelompok akun tersebut, saya memahami harta dan beban ketika bertambah berada di sebelah debit dan ketika berkurang berada di sebelah kredit. Sedangkan utang, modal, pendapatan ketika bertambah berada di sebelah kredit dan ketika berkurang berada di sebelah debit. Selanjutnya pada soal yang nomor 2, analisis dan selesaikan kasus-kasus di bawah ini. Buatlah jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, buku besar terupdate setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Langsung saja kita beralih kepada jurnal umum. Yang pertama, tanggal 1 bulan 10 2020, Hartono menambah modal sebesar Rp2.000 ke kas bisnisnya. Berarti di sini menunjukkan bahwa debit bertambah sebesar 2.000 dan kredit bertambah juga 2.000. Selanjutnya pada kasus yang kedua, tanggal 2 Oktober 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar Rp5.000. Di sini kasnya bertambah sebesar Rp5.000 di sebelah debit dan piutang usahanya bertambah di sebelah dan piutang usahanya berada di sebelah kredit sebesar Rp5.000 juga. Kemudian pada kasus yang ketiga, tanggal 2 bulan 10 2020, Hartono membayar kepada Cevi Dataku Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp300. Berarti di sini beban peliputan profil bisnis di sebelah debit sebesar Rp300 dan kasnya di sebelah kredit sebesar Rp300. Kemudian pada kasus yang selanjutnya, tanggal 2 bulan 10 2020, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar Rp70.000, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi, ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar Rp30. Di sini beban internet kantornya di sebelah debit sebesar Rp70.000, beban lain-lain di sebelah kredit di sebelah debit Rp30.000 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp100. Kemudian pada kasus selanjutnya, tanggal 2 bulan 10 2020, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar Rp100. Di sini beban sewa kantornya di sebelah debit sebesar Rp100 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp100. Kemudian pada kasus yang selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2020, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar Rp100 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Di sini tidak ada transaksi yang terjadi, maka tidak dituliskan karena tidak ada transaksi yang terjadi pada 3 Oktober. Kemudian pada soalan selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober sampai 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar Rp1.200. Di sini sewa kendaraan dibayar di muka sebelah debit sebesar Rp1.200 dan kasnya di sebelah kredit sebesar Rp1.200. Kemudian pada kasus yang selanjutnya, tanggal 4 Oktober 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar Rp4.000. Di sini kasnya berada di sebelah debit sebesar Rp4.000 dan pendapatan diterima dibuka di sebelah kredit Rp4.000. Kemudian pada soalan selanjutnya, tanggal 6 Oktober 2020, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha Rp1.000 secara kredit.
Di sini peralatan kantornya berada di sebelah debit sebesar Rp1.000 dan utang usahanya berada di sebelah kredit sebesar Rp1.000. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2020 Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar Rp1.100. Di sini beban iklannya berada di sebelah debit sebesar Rp1.000 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp1.100. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar Rp300. Di sini beban iklannya di sebelah debit sebesar Rp300 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp300. Kemudian pada soalan selanjutnya, tanggal 9-10 Oktober 2020 Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa sebesar Rp10.000 yang dibayarkan 2 tahap. Rp8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Di sini kasnya berada di sebelah debit sebesar Rp8.000 dan piutang usahanya juga berada di sebelah debit sebesar Rp2.000. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web berada di sebelah kredit sebesar Rp10.000. Kemudian pada soalan selanjutnya, tanggal 10 bulan 10 2020 Hartono membayar kepada CV Dataku Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube. Di sini mengisi konten YouTube sebesar Rp200. Di sini beban peliputan profil bisnis sebesar Rp200 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp200. Kemudian pada kasus yang selanjutnya, tanggal 11 Oktober 2020 Hartono menyodorkan uang Rp7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Di sini beban sewa platform, di sini kasnya berada di sebelah debit sebesar Rp7.000 dan penyiapan jasa pembuatan software di sebelah kredit sebesar Rp7.000. Kemudian pada tanggal 15 Oktober, kemudian pada tanggal 12 Oktober bulan 10 2020 Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Di sini beban sewa platform virtual sebesar berada di sebelah debit sebesar Rp200 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp200. Tanggal 15 Oktober 2020 Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu gaji security kantor juga dibayarkan sebesar Rp50. Di sini beban gajinya berada di sebelah debit sebesar Rp150 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp150. Kemudian pada kasus yang selanjutnya, tanggal 16 Oktober 2020 Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar Rp10.000 dari PT Trunitin Jaya. Di sini kasnya berada di sebelah debit sebesar Rp10.000 dan pendapat jasa pembuatan web berada di sebelah kredit sebesar Rp10.000. Kemudian pada soalan selanjutnya, tanggal 20 Oktober 2020 Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar Rp300. Di sini utang usahanya di sebelah debit sebesar Rp300 dan kasnya di sebelah kredit sebesar Rp300. Kemudian pada kasus yang selanjutnya, tanggal 23 Oktober 2020 Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar Rp5.000 dari PT Garuda Kimco. Proyek telah dibayarkan sebesar Rp3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Sini kasnya berada di sebelah debit sebesar Rp3.000, piutang usahanya berada di sebelah debit sebesar Rp2.000, pendapatan jasa pembuatan web berada di sebelah kredit sebesar Rp5.000. Kemudian pada tanggal 25 Oktober Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar Rp200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar Rp100. Di sini beban internetnya di sebelah debit sebesar Rp200, beban lain-lain di sebelah debit sebesar Rp100 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp300. Kemudian tanggal 28 Oktober 2020 Hartono membayar tagihan listrik, air dan WiFi kantor sebesar Rp400. Di sini beban listrik, air, internet berada di sebelah debit sebesar Rp400 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp400. Kemudian pada soal selanjutnya,
Tanggal 30 bulan 10 2020 harta membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar Rp50. Di sini beban gajinya berada di sebelah debit sebesar Rp150 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp150. Tanggal 30 bulan 10 2020 Hartono menerima pembayaran sebesar Rp4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Di sini cashnya berada di sebelah debit sebesar Rp400 dan pendapatan jasa pembuatan software berada di sebelah kredit sebesar Rp4.000. Kemudian pada kasus selanjutnya tanggal 30 Oktober 2020 Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar Rp500. Di sini perlengkapan kantornya berada di sebelah debit sebesar Rp500 dan utang usahanya berada di sebelah kredit sebesar Rp500. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar Rp1.500. Di sini prepnya berada di sebelah debit sebesar Rp1.500 dan kasnya berada di sebelah kredit sebesar Rp1.500. Berarti di totalnya total dari keseluruhannya setelah dijumlahkan 53.800 di sebelah debit dan 53.800 di sebelah kredit. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke buku besar. Langsung saja pada tanggal 1 Oktober ada saldo yang pertama 9.000. Kemudian ada bertambah di sebelah debit sebesar 2.000 juga, maka saldonya ditambahkan dengan 9.000 yang tadi menjadi Rp11.000. Kemudian pada tanggal 2 Oktober saldo bertambah di sebelah debit sebesar Rp5.000, kemudian ditambahkan dengan yang Rp11.000, saldonya menjadi Rp16.000. Kemudian pada tanggal 20 Oktober juga kreditnya bertambah sebesar Rp300. Kemudian saldonya juga bertambah menjadi berkurang menjadi Rp15.700. Kemudian pada tanggal 20 Oktober juga kreditnya juga bertambah Rp100. Kemudian dikurang dengan saldonya menjadi Rp15.600. Jadi setiap saldonya bertambah di sebelah debit, maka saldonya akan bertambah. Tapi ketika saldonya berada di sebelah kredit, maka saldonya akan dikurang. Begitu juga sampai di kasus-kasus selanjutnya. Kemudian ditotalkan di kas ini hasil total akhirnya ada Rp46.700 total akhir kas. Kemudian kita ke akun yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Di sini total akhir dari piutang usaha sebesar Rp5.000. Kemudian di perlengkapan sebesar Rp550. Kemudian di sewa kendaraan dibayar di muka sebesar Rp1.200. Kemudian di sewa peralatan dibayar di muka tidak ada. Kemudian di peralatan kantor sebesar Rp1.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak ada. Utang usahanya sebesar Rp1.500. Utang gajinya tidak ada. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.000. Beban yang masih harus dibayar juga tidak ada. Modal saldo akhirnya adalah Rp16.820. Kemudian pref sebesar Rp1.800. Pendapatan jasa software sebesar Rp12.300. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web sebesar Rp29.000. Kemudian beban peliputan profil bisnis sebesar Rp1.840. Kemudian beban sewa kantor sebesar Rp1.100. Kemudian beban sewa platform virtual sebesar Rp100.000 di sebelah debit. Kemudian beban sewa kendaraan tidak ada. Kemudian beban sewa peralatan juga tidak ada. Kemudian beban gaji sebesar Rp700 di sebelah debit. Kemudian beban listrik, air, internet di sebelah debit Rp750. Kemudian beban perlengkapan Rp180. Kemudian beban iklan sebesar Rp1.150. Kemudian beban internet kantor sebesar Rp270. Kemudian beban depresiasi peralatan kantor tidak ada. Kemudian beban lain-lainnya sebesar Rp380 di sebelah debit.
Kemudian kita beralih ke neraca saldo. Neraca saldo ada kumpulan akun-akun yang sudah dijumlahkan di buku besar pada akhir periode untuk mengetahui jumlah saldo di masing-masing akun debit dan kredit. Untuk totalnya sendiri, neraca saldo di sebelah debit totalnya 63.620 dan di sebelah debit dan di sebelah kredit juga 63.620 rupiah. Kemudian kita beralih ke jurnal penyesuaian di rumahweb.com periode Oktober 2020. Yang pertama, pada tanggal 31 Oktober beban perlengkapan setelah disesuaikan di sebelah debit sebesar Rp350 dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar Rp350. Kemudian pada soal nomor 2, beban sewa kendaraan setelah disesuaikan di sebelah debit Rp100 dan sewa kendaraan di muka sebelah kredit Rp100. Kemudian pada nomor 3, pendapatan terima di muka setelah disesuaikan sebesar Rp200.000 di sebelah debit dan pendapatan jasa pembuatan web di sebelah kredit sebesar Rp2.000. Kemudian beban gaji. Kemudian pada tanggal nomor 4, beban gaji setelah disesuaikan berada di sebelah debit sebesar Rp50 dan utang gaji berada di sebelah kredit sebesar Rp50. Kemudian pada soal nomor 5, beban listrik, air, internet berada di sebelah debit sebesar Rp100 dan beban yang masih harus dibayar berada di sebelah kredit sebesar Rp100. Kemudian pada soal nomor 6, piutang usaha berada di sebelah debit sebesar Rp5.000 dan pendapatan jasa pembuatan web di sebelah kredit sebesar Rp5.000. Kemudian pada soal selanjutnya, beban depresiasi peralatan kantor berada di sebelah debit sebesar Rp20. Akumulasi depresiasi peralatan kantor berada di sebelah kredit sebesar Rp20. Total dari keseluruhannya setelah dijumlahkan yaitu berada di sebelah debit sebesar Rp760 dan di sebelah kredit Rp7.620. Kemudian kita beralih ke update buku besar. Update buku besar berisi tentang akun-akun yang sudah disesuaikan dari buku besar dan jurnal penyesuaian. Ada 14 akun. Yang pertama ada piutang usaha. Sebelum penyesuaian sebesar Rp5.000 di sebelah kredit dan setelah disesuaikan menjadi Rp10.000 di sebelah kredit. Kemudian perlengkapan, ada perlengkapan sebelum disesuaikan Rp550 dan setelah disesuaikan menjadi Rp100. Kemudian sewa kendaraan dibayar di muka menjadi Rp1.100. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20 setelah disesuaikan. Kemudian utang gaji sebesar Rp50 di sebelah kredit yang awalnya tidak ada menjadi ada di sebelah kredit sebesar Rp50.000. Kemudian pendapatan terima di muka sudah disesuaikan menjadi Rp2.000. Kemudian beban yang masih harus bayar yang awalnya tidak ada menjadi ada di sebelah kredit sebesar Rp100. Kemudian ada pendapatan jasa pembuat web mengalami 2 kali penyesuaian yang akhirnya menjadi Rp36.000. Kemudian ada beban sewa kendaraan yang awalnya tidak ada menjadi ada di sebelah debit sebesar Rp100. Kemudian beban gaji yang sebelumnya Rp700 kemudian disesuaikan menjadi Rp750. Kemudian ada beban listrik, air, internet yang awalnya Rp750 menjadi Rp850. Kemudian ada beban perlengkapan yang awalnya Rp180 menjadi Rp530. Kemudian beban depresiasi peralatan kantor yang terakhir yang awalnya tidak ada menjadi ada setelah disesuaikan menjadi Rp20. Kemudian beralih ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo penyesuaian ini setelah penyesuaian ini berisi tentang neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ada akun-akun yang disesuaikan di sini seperti seperti piutang usaha yang awalnya di sebelah debit sebesar Rp5.000 kemudian setelah disesuaikan berada di sebelah debit sebesar Rp10.000. Kemudian ada perlengkapan
sebelum penyesuaian Rp550, kemudian berada di sebelah setelah di penyesuaian menjadi Rp200 di sebelah kredit debit. Kemudian sewa kendaraan dibayar di muka, sebelum disesuaikan Rp1.200, setelah disesuaikan menjadi Rp1.100. Kemudian ada peralat, kemudian ada utang usaha, kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor yang sebelumnya tidak ada menjadi Rp20. Kemudian ada utang gaji yang awalnya tidak ada menjadi Rp50 setelah disesuaikan. Kemudian ada pendapatan diterima di muka sebelum penyesuaian Rp4.000 dan setelah disesuaikan menjadi Rp2.000. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar yang awalnya tidak ada, setelah disesuaikan menjadi Rp100. Kemudian pada beban sewa kendaraan yang awalnya tidak ada menjadi ada sebesar Rp1.000 setelah disesuaikan di sebelah menjadi Rp1.100 di sebelah debit setelah disesuaikan. Kemudian ada beban gaji yang sebelumnya Rp700 menjadi Rp750. Kemudian ada beban listrik, air, internet yang sebelumnya Rp750 kemudian menjadi Rp850. Kemudian beban perlengkapan yang sebelumnya Rp180 menjadi Rp530. Kemudian beban depresiasi yang terakhir, beban depresiasi peralatan kantor yang awalnya tidak ada menjadi ada sebesar Rp20. Kemudian total akhirnya yang sebelum penyesuaian sebesar Rp63.620 sebelah debit dan sebelah kreditnya Rp63.620 juga. Kemudian setelah disesuaikan menjadi Rp68.790 di sebelah debit dan Rp68.790 di sebelah kredit. Kemudian kita berpindah ke kertas kerja. Di kertas kerja terdapat beberapa kolom-kolom. Yang pertama nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo sesudah penyesuaian, dan laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Di daftar saldo sebelum penyesuaian dan daftar saldo sesudah penyesuaian. Di daftar saldo sebelum penyesuaian total akhirnya adalah Rp63.620 di sebelah debit dan di sebelah kredit Rp63.620 di sebelah kredit. Kemudian di penyesuaiannya Rp7.620 dan di sebelah debit dan di sebelah kredit sebesar Rp7.620. Kemudian setelah disesuaikan menjadi di daftar saldo sesudah penyesuaian total akhirnya menjadi Rp68.790 dan di sebelah kredit, di sebelah debit dan di sebelah kredit menjadi Rp68.790. Kemudian kita langsung saja pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya. Di sini beban di laporan laba rugi sebesar Rp7.990 dan di sebelah debit dan di pendapatannya ada Rp48.300. Di sini dikurangkan Rp7.990 dikurang Rp48.300 menjadi Rp40.310. Kemudian di laporan posisi keuangan di sebelah debitnya ada 60, di laporan posisi keuangan di sebelah debitnya ada Rp60.800 dan di sebelah kreditnya ada Rp20.490. Di sini kredit dan debitnya dikurang yang menghasilkan Rp40.310 juga. Baik, kita masuk ke laporan keuangan. Di laporan keuangan di laporan laba rugi, total pendapatan dikurang dengan total beban yang menghasilkan laporan laba bersih yaitu Rp40.310. Kemudian di modal terupdate, modal ditambah dengan laba bersih
kemudian dikurang dengan pref yang menghasilkan Rp55.330. Kemudian di laporan posisi keuangan, aset bersanding dengan liabilitas. Aset ada aset lancar dan aset tetap. Di aset lancar, total aset lancar Rp58.000, kemudian ditambahkan dengan total aset tetap yang menjadi Rp59.980. Kemudian di liabilitas lancar, total liabilitas lancar sebesar Rp3.650 yang ditambahkan dengan ekuitas yang menghasilkan total liabilitas dan ekuitasnya adalah Rp58.980. Kemudian hasil akhir dari total aset dan total liabilitas ekuitas balance yaitu sama-sama Rp58.980. Terima kasih. Berikut video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang penjelasan yang terdengar dari saya atau kesalahan kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.